Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita. Sebelum melanjutkan materi kita, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materinya terkait dengan implementasi atau praktek topologi star. Nah, untuk mempraktekkan topologi star, inti dari penggunaan topologi star adalah penggunaan suite. Suite yang digunakan untuk membroadcast IP address, sehingga bisa beberapa IP address bisa digunakan dalam satu jaringan berbasis topologi star. Baik, kita langsung saja. Kita siapkan beberapa perangkat yang dibutuhkan, yaitu PC atau laptop. Sebaiknya kita kombinasi aja dulu. Kita akan gunakan PC, lalu laptop, lalu satu suite. Satu suite. Untuk menambahkan suite, kita pilih di sini network device, pilih suite. Kita tambahkan satu suite di sini. Baik, kalau yang sebelumnya kita tidak menggunakan suite, nah pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan suite sebagai media untuk mendistribusikan atau bagaimana host bisa lebih banyak lagi digunakan dalam satu jaringan berbasis LAN. Suite ini merupakan salah satu tanda atau perangkat yang menunjukkan bahwa jaringan yang kita gunakan berbasis LAN. Kita tahu kemarin ada dua kategori umum, yaitu ada LAN, ada WAN. Nah, suite ini adalah sebagai ciri dari jaringan yang kita gunakan ada berbasis LAN. Karena dengan suite ini kita hanya bisa mengkoneksikan IP address dalam satu network yang sama. Lalu sudah dibahas apa itu jaringan satu network, Apa jaringan satu. Baik, kita selanjutnya akan memberikan IP address dari masing-masing PC dan laptop. Kita kasih IP address dulu di PC 0. PC 0 kita kasih IP address. PC desktop, pilih IP configuration. Nah, kalau dari latihan sebelumnya kita atau praktikum sebelumnya kita memberikan IP address kelas C ya. Sekarang kita coba kasih IP kelas B. Nah, kita tahu IP kelas B itu ranknya mulai dari 128 sampai 191. Ingat, yang dimasuk 128 sampai 191 itu adalah IP pada oktet yang pertama. Oktet berikutnya itu mulai dari 0 sampai 255 ya. Misalkan kita kasih IP kelas B, IP-nya 172.16.5 misalkan .1. Kita klik di subnet mesh, nah maka muncul otomatis subnet mesh-nya adalah 255.255.000 karena ini merupakan IP kelas B. Lalu kelas B ini yang disebut dengan octet network atau IP networknya adalah dua oktet pertama. Dalam hal ini berarti di sini 172 dan 16 ya, 172
172 dan 16. 5 dan 1 atau oktet selanjutnya, yaitu oktet ke-3 dan ke-4, ya, ke-3 dan ke-4 ini harus unik, ya, harus unik dan harus berbeda. Oke, kita close. Nah, berikutnya di laptop kita juga kasih IP. Nah, kita IP. Berarti 2 oktet pertama harus sama, yaitu 172.16. Nah, di sini misalkan 5.254 misalkan. Subnet base-nya sama, ya, seperti tadi. Oke. Nah, berikutnya kita pasang kabel. Nah, kabel yang digunakan kalau menggunakan topologi star atau menggunakan switch adalah kabel strike, ya, kabel strike, bukan kabel cross. Kita pilih kabel strike, lalu pilih pas Ethernet di PC 0, lalu di switch. Nah, di switch ada 2 jenis yang bisa dipilih, yaitu Giga Ethernet dan Pas Ethernet. Nah, Giga Ethernet hanya ada 2 port, sedangkan Pas Ethernet itu ada 24 port. Sebenarnya Anda mau menggunakan Giga Ethernet boleh, mau menggunakan Pas Ethernet boleh. Yang mana saja boleh di sini, asal jangan konsol saja. Karena port konsol ini adalah untuk konfigurasi. Misalkan kita pakai Pas Ethernet 0/11, kita klik saja. Begitu juga ke laptop. Ya, ke laptop kita kasih Pas Ethernet, lalu di switchnya kita kasih mana saja terserah. Ya, misalkan saya mau ngasih 10 di Pas Ethernet 10. Oke, nah ini udah terkoneksi. Tapi untuk mengujinya kita tunggu ini sampai berwarna hijau dulu, ya. Ini berwarna hijau. Kita berwarna hijau. Kalau sudah berwarna hijau baru kita tes. Karena kalau di sini masih berwarna orange, ya, biasanya kalau dites akan pilot. Nah, sekarang sudah berwarna hijau. Kita coba tes, kita pilih PC 0, lalu kita pilih laptop 0. Nah, sukses. Ya, sukses. Artinya ini berada dalam satu network yang sama. Ya, yang satu IP-nya 172.16.51 ini 172.16.5254. Baik, sekarang kita akan coba rubah IP-nya. Misalkan laptop 0, kita rubah IP-nya. Tadi kan di oktet yang ketiga, yaitu angka 5, ini sama, ya. Di PC juga tadi 5, di laptop juga 5. Nah, sekarang di praktek sebelumnya di kelas C, kita rubah oktet yang ketiganya, itu tidak connect. Sekarang coba di kelas B. Kalau kita rubah oktet ketiga, itu connect atau tidak. Misalkan di sini saya rubah menjadi 7, ya. Subnet base-nya tetap. Karena ini kelas B, kita close. Kita coba tes lagi. PC 0 ke laptop 0. Ternyata masih terkoneksi. Kenapa? Di kelas B ini dirubah oktet yang ketiganya masih tetap terkoneksi. Sedangkan di kelas C tidak. Karena kelas B yang disebut dengan octet network adalah 2 oktet yang pertama. Jadi kalau 2 oktet yang pertamanya sama, ini masih dikatakan satu network. Artinya jaringan ini masih berbasis LAN, ya, tidak beda network.
Sekarang coba kita rubah, yang dirubahnya adalah oktet yang kedua, misalkan 16-nya. Ya, oktet yang kedua 16. 16 ini kita rubah menjadi 17 misalkan. Ya. Kita close. Sekarang coba kita tes. Nah, sekarang baru menjadi pilot. Jadi di kelas B akan pilot ketika dia oktet yang kedua atau yang pertama dirubah. Ya, tidak sama lagi dengan PC di sebelahnya atau PC yang lainnya. Karena kelas B ini tadi saya sampaikan adalah networknya adalah 2 oktet pertama. Ya, 2 oktet pertama. Jadi hostnya 2 oktet yang berikutnya atau sisanya. Nah, ini adalah kita menggunakan topologi star. Ya, jadi star ini kita bisa terkoneksi berapa jumlah komputer yang bisa terkoneksi dalam topologi star, tergantung kapasitas dari switch. Ya, kalau di sini switchnya ada FA-nya ada 24 port dan 2 giga Ethernet. Ya, pas Ethernet ada 24, giga Ethernetnya ada 2. Berarti ada 26 PC atau laptop yang bisa terkoneksi dalam satu jaringan ini. Ya. Dengan catatan tadi, IP-nya harus disesuaikan dengan kelas IP-nya. Ya. Misalkan kita mau nambah di sini nih, kita tambah nih. Kita tambah PC-nya. Nah, kita tambah PC 1 misalkan ya. Kita tambah PC 1, lalu kita tambah laptop juga 1. Lalu kita koneksikan ke masing-masing PC 1 dan laptop 1 ini sama dengan menggunakan kabel strike tadi. Ya, kita pilih pas Ethernet yang mana saja. Atau mau pakai giga Ethernet juga boleh. Ya. Nah, kapan sebaiknya kita menggunakan pas Ethernet atau kapan sebaiknya kita menggunakan giga Ethernet? Biasanya giga Ethernet itu digunakan apabila kita akan koneksi ke yang memerlukan traffic jaringan yang tinggi. Misalkan koneksi ke server. Nah, koneksi ke server karena semua akses dari host itu ke server semua, itu kita memerlukan kecepatan yang lebih atau kita memerlukan bandwidth yang besar, maka gunakan giga Ethernet. Kalau untuk ke host itu sebaiknya pakai pas Ethernet aja atau sesuai dengan kebutuhan, kira-kira sebesar apa atau seberapa dana yang kita alokasikan untuk membangun jaringan ini. Ya. Oke, kita pakai giga Ethernet misalkan di sini untuk ke laptop 1. Walaupun di sini giga Ethernet, tetapi di laptopnya pas Ethernet tetap nggak bermasalah ya, tetap bisa. Baik, kita coba kasih IP di PC 0. PC 0 kita kasih IP-nya tadi 172 kelas B 16. Nah, ini harus sama. Tapi oktet berikutnya boleh beda. Misalkan tadi kan PC 0 dan PC dan laptop 0 itu adalah 6. Untuk PC satu ini kita kasih misalkan 20 misalkan. Lalu IP-nya 200 misalkan, 20 200. Kita klik. Maka subnetnya tetap akan di kategori kelas B. Lalu kita close, lalu selanjutnya di laptop 1. Nah, di laptop 1 juga sama. IP-nya 172.16 ini harus sama. Oktet berikutnya baru berbeda. Misalkan di sini menjadi 30 misalkan. IP-nya 40 misalkan, ya 30 40. Oke. Nah,
Kalau sudah kita close. Nah, selanjutnya kita coba tes. Ya, kita coba tes koneksi. Ini kita hapus dulu. Pertama dari ini tadi udah jelas connect ya. Sekarang dari laptop 0 ke PC 1 misalkan. Sukses ya kan. Dari laptop 0 ke laptop 1. Sukses. Lalu dari PC 1 ke laptop 1 misalkan. Sukses. Jadi semua terkoneksi ya, satu dengan yang lainnya yang berada dalam satu network yang sama. Jadi tergantung jadi IP-nya. Jadi kita kalau mau menambahkan ya, menambahkan berapa PC ya tadi jumlahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana kalau lebih dari 24 atau 26? Jadi misalkan dalam satu ruangan itu ada 30 komputer. Ya, seperti kayak di laboratorium kita, satu ruangan bisa 40 komputer. Tetapi semuanya harus terkoneksi dalam satu jaringan. Tidak menggunakan router. Ya, IP-nya harus sama. Artinya IP-nya adalah harus satu network yang sama. Caranya kita tinggal tambahkan switch, ya, switchnya kita tambahkan. Ya, di sini kita tambahkan satu switch misalkan, ya, kita tambahkan satu switch. Lalu koneksikan antar switch. Nah, untuk koneksi antar switch, kabel yang digunakan adalah kabel cross, ya, kabel cross. Jadi kalau koneksi antar switch yang sama, misalkan switch dengan switch, router dengan router, itu harus menggunakan kabel cross. Ya, kita gunakan kabel cross untuk koneksi antar switch. Nah, seperti antar switch ini kemungkinan akan memerlukan bandwidth yang besar, ya, karena untuk koneksi antar switch gitu ya. Kita pakai giga ethernet, nah gitu ya, misalkan kita pakai giga ethernet saja untuk koneksi antar switch. Lalu berikutnya kita tambahkan PC-nya, ya, PC dan laptopnya kita tambahkan untuk yang terkoneksi ke switch 1. Nah, misalkan ada 2, PC 2 dan laptop 2, ya. Kita koneksikan dengan kabel strike, ya, kalau untuk koneksi. Nah, ini kita gunakan bebas, ya. Kita gunakan seperti tadi pas Ethernet. Lalu yang penting di PC-nya atau di laptopnya jangan sampai ke RS232 atau USB atau USB 1. Tapi gunakan pas Ethernet. Nah, tahap berikutnya kita tinggal memberikan IP address, ya, IP address ke PC 2 dan ke ke laptop 2. Nah, PC 2 kita kasih IP. IP-nya harus dalam satu network yang sama. Tadi kelas B berarti 2 oktet pertama harus sama, 172.16. Nah, belakangnya baru bebas. Misalkan di sini kita kasih 100 misalkan. 100 200 misalkan. Ya. Kita close. Lalu di laptop, ya, laptop juga sama, kita kasih IP 172.16. Ini 2 oktet pertama harus sama, oktet berikutnya bebas. Jadi oktet berikutnya mulai dari 0 sampai 255. Oh, 255 nggak bisa, maksimal 254, ya, karena last host itu 254, karena 255 itu adalah untuk broadcast biasanya. Kecuali di oktet sebelumnya. Misalkan di sini sekarang berapa nih? 70 misalkan, ya, dot 77 misalkan.
selanjutnya kita tes koneksi. Sekarang coba kita tes koneksi dari laptop 2 ke PC 2 dulu. Oke, sukses ya. Selanjutnya dari laptop 2 ke laptop 0 misalkan. Sukses. Ya. Lalu dari laptop 2 ke laptop 1. Lalu misalkan dari laptop 2 ke PC 1. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya ini connect semua. Nah, kalau kita mempunyai arsitektur network seperti ini, berapa jumlah PC yang bisa terkoneksi di sini? Tadi tergantung kapasitas jumlah switch. Nah, kalau ini kapasitas jumlah switch ada 24 plus 2, ini juga sama. 24 plus 2. Dikurangi berarti tadi 2 volt digunakan untuk koneksi antar switch. Ya, switch. Berarti 48 ditambah 2, kurang lebih 50 komputer bisa terkoneksi. Ya. Jadi kalau kita dalam satu ruangan perlu koneksi lebih dari kapasitas switch, maka kita harus menambahkan switch sebagai penambah koneksi yang lainnya. Demikian pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.